Di pertarungan ini, terlihat jelas perbedaan kekuatan mereka. Tim Silangke tidak bisa lagi berkutik. Namun, saat tim Dewa Iblis melancarkan serangan terakhirnya, tiba-tiba Tang San menginstruksikan mereka untuk menggunakan senjata rahasianya. Strategi itu ternyata berhasil melukai tim Dewa Iblis. Lalu serangan dilanjutkan dengan combo Chidori Daimubai ditambah jaring perangkap Tang San yang merubah itu menjadi skill area, yang membuat tim Dewa Iblis terkena serangan telak. Sementara tim Silangke berhasil selamat berkat skill perlindungan harimau putih Daimubai. Seluruh warga kota pun keluar dan merayakan kemenangan tim Silangke. Berlanjut ke penginapan, Ye Yijiu datang dan menemui Tang San. Dia memberitahukan step selanjutnya jika Tang San benar-benar ingin bertemu dengan Master Hao Tian. Tang San harus menjadi lebih kuat dan dia harus membuktikan dengan masuk ke babak final turnamen Akademi Master Roh. Lalu, rombongan Akademi Silangke melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota Tiandu. Sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan kota dan langsung menuju ke Akademi Tiandu. Di sisi lain, diperlihatkan tim Dewa Iblis setelah menerima kekalahan, ternyata mereka diikat oleh warga kota di padang pasir. Lalu diperlihatkan Zijiu datang menemui mereka. Awalnya saya kira di sini dia datang untuk membebaskan mereka. Namun ternyata mereka semua malah dibunuh oleh Zijiu karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Kembali ke rombongan Silangke yang sudah sampai di akademi. Di sana mereka disambut oleh kapten tim dari Akademi Tiandu dan salah satu orang anggotanya. Karena para murid Akademi Silangke yang terlihat emang agak udik, anggota dari tim Tiandu di sini terlihat meremehkan mereka dan sempat akan terjadi baku hantam. Namun beruntung bisa diredam oleh kapten tim mereka. Lalu, kepala akademi dan Master Xiao membawa Tang San dan Daimubai menemui kepala Akademi Tiandu. Merasa tak ingin ketinggalan, Hulina juga ikut ke meeting tersebut. Di sana, kepala Akademi Tiandu menawarkan Daimubai dan Tang San untuk masuk ke Akademi Tiandu untuk bisa melawan kakaknya. Namun, mereka menolak jika harus berganti akademi. Sementara Akademi Silangke tidak memenuhi syarat untuk ikut turnamen. Selanjutnya diperlihatkan putra mahkota kerajaan Tiandu datang. Diceritakan di sini, dia adalah tipikal orang yang pintar sekali melobi. Bahkan kadang kalau lagi ditagih utang sama temannya, malah dia yang dikasih duit. Di sini dia memberikan solusi untuk meminjam status Akademi Tiandu selama turnamen dan bisa kembali ke Silangke setelah selesai pertandingan. Putra mahkota lalu mengajak Tang San dan Daimubai melihat sunset sambil mendiskusikan keputusannya. Di sisi lain, anggota tim Tiandu yang sebelumnya hampir gelut dengan Daimubai datang ke tempat istirahat Silangke. Di sini dia menantang Daimubai. Namun karena dia tidak ada di sana, Xiao Wu lalu menawarkan untuk menggantikannya bertarung. Singkat cerita, Xiao Wu tentu saja bisa menang dengan mudah dan menghajarnya sampai babak belur. Namun ternyata, masalah itu berbuntut panjang, 4 meter. Anggota Tiandu yang diajar Xiao Wu adalah keluarga bangsawan dan tidak terima atas perlakuan yang diterimanya. Lalu murid-murid Silangke dipanggil untuk menghadap kepala Akademi Tiandu. Di sana, perwakilan bangsawan menuntut mereka untuk diusir dari sana dan membatalkan kesepakatan dengan Akademi Tiandu. Namun di sini putra mahkota datang dan membela mereka. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba seseorang dengan 9 cincin roh muncul. Orang itu adalah Master Dugu, senior dari keluarga Duguyan. Dia tampak marah dan menyerang rombongan dari Silangke. Melihat itu, para keluarga kerajaan dan bahkan kepala Akademi Tiandu sendiri terlihat ketakutan. Ternyata, dia datang untuk mencari Tang San dan ingin membawanya pergi. Kayaknya ini berhubungan dengan masalah Duguyan yang terkena racun dari Tang San kemarin.
Namun berkat nego dari putra mahkota, dia mengizinkannya lolos kali ini dan akan kembali setelah urusan dengan Akademi Tiandu selesai. Karena keadaan di Akademi Tiandu agak tidak kondusif, rombongan Silangke lalu dialihkan ke akademi kecil yang juga berada di wilayah Tiandu. Akademi itu bernama Lanba. Diceritakan di sini kalau akademi itu sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Sehingga kalau mereka diizinkan, mereka bisa meminjam nama akademi itu untuk mengikuti turnamen. Setelah sampai di Akademi Lanba, mereka langsung menemui kepala akademinya. Dan ternyata, dia adalah Liu Erlong, teman lama kepala akademi dan juga Master Xiao. Dan untuk kalian ketahui, Liu Erlong adalah mantan pacar Master Xiao. Namun Master Xiao lebih memilih Bibi Dong waktu itu yang sekarang memimpin Balai Roh Pelindung. Dan sayang, akhirnya Bibi Dong dijodohkan dengan orang lain. Jadi sama-sama nggak dapat. Singkat cerita, mereka akhirnya diizinkan untuk tinggal di sana. Kepala akademi juga menceritakan kepada murid-muridnya kalau dia, Liu Erlong, dan Master Xiao, mereka bertiga dulu adalah rekan satu tim yang mendapat julukan segitiga besi emas. Mereka cukup terkenal di dunia Doluo karena sering menimbulkan masalah dan banyak mengalahkan orang-orang hebat. Xin lalu berpindah ke Hulena yang dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiandu. Diceritakan di sini bahwa intel kerajaan Tiandu mendapat info kalau Hulena sebenarnya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Di sini Hulena palsu membenarkan info tersebut dan mengaku kalau dia hanya meminjam KTP Hulena untuk menyamar. Dan namanya yang asli adalah Qian Rengxiu. Susah amat namanya, kayak pemain badminton. Yang ternyata adalah anak dari Bibi Dong, pemimpin Balai Roh Pelindung. Roh pelindung siluman rubahnya pun palsu dan berasal dari kekuatan ibunya. Sementara kekuatan rohnya yang asli adalah malaikat dengan 6 sayap. Salah satu roh pelindung yang melegenda di dunia Doluo yang selevel seperti Palu Hautian milik Tang San. Di sini diperlihatkan kalau dia juga mampu merubah wajahnya, dan dengan kemampuannya itu, awalnya dia berencana untuk menggantikan posisi Dai Mubai di kerajaan Xingluo. Namun karena kedoknya keburu ketahuan, dia lalu menghipnotis putra mahkota Tiandu dan merubah penampilannya menjadi dirinya. Selanjutnya diperlihatkan murid Akademi Silangke yang sedang mencari uang untuk biaya pendaftaran turnamen. Oshike, Dai Mubai, dan Ma Hongjun mencari tambahan dana dengan bermain drama. Sementara Tang San, Xiao Wu, dan Rong Rong menuju tempat perwakilan klannya yang tertarik dengan desain senjata milik Tang San. Namun di tengah perjalanannya, Tang San tiba-tiba menghilang. Xiao Wu dan Rong Rong langsung kembali ke Akademi Lanba untuk memberitahu Master Xiao dan kepala akademi. Mereka menduga kalau Tang San diculik oleh kakek Dugu dari kerajaan Tiandu yang sebelumnya datang menyerang mereka. Beralih ke Tang San, dia terbangun di sebuah gua dan bener aja, kakek Dugu lah yang membawanya ke sana. Di gua itu juga terbaring Duguyan. Ternyata, racun yang waktu itu masuk ke tubuhnya sudah semakin parah dan tidak bisa diobati. Berbagai cara sudah dicoba oleh kakek Dugu, namun racunnya tetap tidak mau hilang. Padahal si kakek ini adalah lulusan S3 spesialis racun cabang kota Tiandu. Di sini dia terus menginterogasi Tang San soal racun itu. Lalu Tang San menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa Duguyan secara tidak sengaja terkena racun yang telah masuk ke tubuhnya. Dia juga memberitahukan kalau racun itu berasal dari Akademi Changhui yang diberikan Ye Yiqiu kepadanya. Bang, Tang San juga kena racunnya kok nggak apa-apa. Nah, di sini diceritakan karena Tang San mengambil cincin roh dari ular kecubung dan laba-laba berwajah manusia yang keduanya sama-sama beracun, maka dia jadi kebal terhadap berbagai jenis racun. Singkat cerita, mereka berdua langsung menuju Akademi Changhui untuk mencari sumber sekaligus penawar racun tersebut. Namun, di tengah perjalanannya, kakek Dugu merasakan bahaya jika dirinya semakin dekat dengan Akademi Changhui. Tang San lalu menawarkan diri untuk masuk ke sana sendirian dan mencari Ye Yiqiu. Di sisi lain, Xiao Wu dan para master akademi di Silangke mengira kalau Tang San dibawa ke kerajaan Tiandu. So mereka pergi mencari Tang San ke Akademi Tiandu. Di sini karena kemampuan Xiao Wu yang bisa ngecit teleportasi,
Dia lebih dulu sampai di sana. Diperlihatkan Xiao Wu yang langsung menghajar para penjaga gerbang dan menerobos masuk ke dalam akademi. Walaupun sempat menghajar sebagian murid Akademi Tiandou, Xiao Wu tetap tidak bisa berkutik ketika melawan kapten tim akademi tersebut. Lalu anggota bangsawan yang menjadi penasihat Akademi Tiandou memerintahkan kapten tim untuk menggantung Xiao Wu di depan pintu gerbang. Beruntung kepala akademi, Master Xiao dan Erlong datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Xiao Wu. Beralih ke Tang San yang telah sampai di Akademi Changhui. Di sana dia bertemu Ye Yiqiu dan seorang guru yang bernama Xinian, seorang master roh tipe pengendali pikiran. Di sini Tang San dihipnotis dan melupakan tujuan awalnya untuk mencari penawar racun. Dia juga menyuruh Tang San untuk membawa kakek Dugu ke Akademi Changhui. Namun, saat Tang San kembali menemui kakek Dugu, tiba-tiba dia terlepas dari hipnotisnya. Di sini roh rumput milik Tang San seperti melindungi Tang San dan menghilangkan hipnotis yang ditanam di alam bawah sadarnya. Lalu Tang San memberitahukan semuanya kepada kakek Dugu. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke gua dan memikirkan alternatif lain untuk menyembuhkan Duguyan. Di sini karena golongan darah Tang San dan Duguyan sama-sama golongan BPJS kelas 3, dia mengusulkan untuk melakukan transfusi darah secara live dengan Duguyan. Namun, sebelum memulai pertukaran darah, Tang San meminta izin kembali ke akademi untuk mengabarkan kepada guru dan teman-temannya kalau dia baik-baik saja. Singkat cerita, begitu sampai di akademi, Tang San terkejut melihat tempatnya sedang dijaga oleh orang-orang dari Akademi Tiandou. Di dalam dia melihat Dai Mubai dan kapten tim Tiandou sedang berduel. Melihat Tang San yang ingin pergi membantu Dai Mubai, kakek Dugu lalu memberinya buff agar bisa bertarung sekuat tenaga melawan orang itu. Oshike lalu menjelaskan akar permasalahan perduelan gaming ini. Dia menceritakan kalau Xiao Wu menerobos Akademi Tiandou untuk mencari Tang San. Dan menurut aturan kerajaan Tiandou, perselisihan antar akademi harus diselesaikan dengan pertarungan. Lalu Tang San masuk menggantikan Dai Mubai melawan kapten tim Tiandou. Dan berkat buff dari kakek Dugu, Tang San berhasil mengalahkannya dengan sekali pukulan. Akademi Tiandou lalu mengaku kalah dan pamit undur diri. Selanjutnya Tang San melihat keadaan Xiao Wu di dalam. Di sini dia juga meminta izin kepada kepala akademi untuk ikut bersama kakek Dugu dan menyelamatkan Duguyan. Akhirnya Tang San dengan ditemani Xiao Wu mengikuti kakek Dugu kembali ke gua. Sampai di gua, Tang San langsung memulai operasi transfusi darah dengan memanfaatkan kekuatan roh rumput miliknya. Xiao Wu yang melihat kalau Tang San tidak akan bisa bertahan, lalu berinisiatif untuk menyalurkan kekuatan rohnya kepada Tang San. Kakek Dugu terlihat cukup kaget melihat kemampuan Xiao Wu, karena sejauh yang dia tahu, belum pernah ada seorang master roh yang bisa menyalurkan kekuatannya kepada master roh lain. Di sisi lain di akademi, Master Xiao yang baru diberi kabar bahwa Tang San akan melakukan pertukaran darah, menyadari kalau Tang San tidak akan bisa bertahan melawan racun dengan kekuatannya sendiri. Lalu dia mengajak kepala akademi dan Erlong untuk menyelamatkannya. Dengan memanfaatkan penciuman dari Lao Shen Pao, mereka lalu menuju gua tempat persembunyian kakek Dugu. Singkat cerita, mereka sampai di gua itu. Namun kakek Dugu yang mengetahui kedatangan mereka langsung menghadangnya di pintu masuk. Dia tidak mengizinkan mereka mengganggu operasi yang sedang dijalankan Tang San. Sementara itu di dalam, Xiao Wu terlihat kewalahan membantu Tang San dan harus mengerahkan seluruh kemampuan rohnya yang menyebabkan dia kehilangan ketiga cincin rohnya. Sementara itu, Master Xiao yang menyadari kalau muridnya sedang dalam bahaya, mereka lalu menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan. Di sini kita sedikit diperlihatkan aksi dari segitiga besi emas, teknik kerjasama yang bisa menggabungkan ketiga kekuatan mereka.